Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami. Nah, ini kebetulan mobil trade-in ya, adalah Suzuki Baleno 1,5 tipenya DX ya. Ini DX yang Millennium ya, Millennium karena dia tahun 2000 ya, 2000, warnanya juga pas silver Millennium. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, terus kedua kualitasnya bagaimana. Nah, silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kali kita perhatikan adalah tampilan dari ini ya, fisik dari luar. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensi. Nah, yang kedua, ini walaupun kondisi cat apa adanya ya, jadi apa adanya, lecet-lecet karena pemakaian, tapi paling tidak kita bisa memperhatikan dua hal penting dari bodi. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut ini adalah sambungan antara parts dari bodi mobil ya. Jadi kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya itu masih presisi ya, masih presisi. Nah, terus habis itu untuk pantulan ya, walaupun ada lecet-lecet pemakaian, tapi secara keseluruhan masih kelihatan bahwa pantulan dari benda atau objek yang ada di seputar mobil itu menghasilkan pantulan yang lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi dari bodi. Nah, bagian-bagian yang lain juga perlu kita perhatikan juga, baik velg, ban, terus kaca-kaca semuanya kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu sesuai yang kita inginkan ya. Karena mobil ini saya jual apa adanya, jadi nanti masih bisa nego, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki nanti bisa gampang nanti kita bantu untuk perbaikin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sip. Oke. Nah, setelah kita cek bagian bodi ya, bodi bagian luar secara keseluruhan. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote ya. Sepertinya ini remote-nya juga remote aftermarket. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal dia tingkat kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong jok ya. Bawah kolong jok dipastikan agak gelap nih. Nah, pastikan bahwa di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa bagian kolong interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, ini tipikal mobil lama, jadi joknya masih empuk ya. Walaupun sudah tua, sudah umur 23 tahun. Nah, pada saat kita masuk dalam, coba kita perhatikan bagaimana kondisi dari interior ya. Kita rasakan, terus habis itu kita periksa juga bagaimana kondisi dari dashboard. Terus habis itu kita perhatikan juga plafon, bagaimana kondisi plafon, dan kita perhatikan juga kondisi dari jok ya. Nah, ini joknya masih orisinil ya, bawaan asli. Jadi dia bahannya seperti bahan bludru ya. Bahan bludru yang yang halus ya. Halus, masih lumayan untuk mobil usia 23 tahun ya. Usia 23 tahun masih oke, cukup oke ya untuk joknya. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi interior. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita periksa juga di bagian mesin. Nanti kita periksa bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu kita periksa juga ini level oli, kondisi oli, terus radiator coolant level sama level dan kondisinya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikut barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini ya, ini ya, karena dia manual,
kita pastikan bahwa posisi giginya netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah seperti itu, oke. Nah coba kita nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang yang rusak ya, dinamo starternya, jadi perlu diservis atau diperbaiki. Nah terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk, kita bisa rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus dari duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya. Jadi sudah pecah atau keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau di tune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah berikutnya yang kita perhatikan itu di kilometer. Nah kilometer mobil ini di 205.000. Nah terus habis itu ini ada label servis Suzuki-nya ya. Jadi servis berikutnya. Terus habis itu ini juga ada bon-bon, berapa bon ini ya, perbaikannya masih ada. Oke. Nah apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik mobil, serta apakah ada rekor-rekor servis yang tersimpan. Pastikan bahwa itu sesuai sinkron ya. Karena apa? Karena apabila kita mendapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset, nanti akan susah untuk memprediksi perbaikan atau servis berikutnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah di bagian sini ada, dia spionnya sudah elektrik tapi belum retract ya. Nah ini tombolnya, tapi di sini ada yang ini nggak tahu nih apa, hilang ya kayaknya. Nih ada ininya, switchnya nih, tapi dia masih bisa berfungsi. Nah di bagian sini ada tombol buat lampu fog lamp bagian depan seperti itu. Nah di bagian bawah sini ada buat ini pembuka pembuka kap mesin depan. Nah di sini nih, sini nih ada buat ini nih. Ini buat buka bagasi. Nah sini buat buka pengisian bensin ya. Oke. Nah sekarang kita periksa juga nih. Nah ini door trim kondisi juga untuk ukuran mobil tahun 2000 sih masih lumayan oke. Nah cuman di sini ini agak pecah ini. Mungkin ya bisa diganti juga sih, nanti kita lihat saja. Nah terus habis itu untuk ini pengaturan lock unlock power window. Nah ini buat central lock. Nah di sini ada buat pengaturan power window di keempat pintunya ya. Oke. Nah terus habis itu sekarang coba kita buka saja power windownya. Nah terus habis itu di bagian sini juga ada sealer nih. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Nah kita perhatikan saja bahwa kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu sudah rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah perbaikan. Nah ini bagian kita buka nih mesin. Dia di sebelah, agak di sebelah kanan ya, kanan. Terus habis itu kita dorong ke kiri. Nah oke. Nah Suzuki Baleno ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depannya. Nah seperti itu. Oke. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah di sini juga ada sealer ya, kap mesin. Pastikan bahwa sealer di kap mesin itu aman. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah sama juga di sini nih, besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada perbaikan. Sama bagian-bagian samping pastikan bahwa tidak ada ini ya, perbaikan. Di sini juga kita perhatikan juga nih. Nah untuk memeriksa kondisi mesin tadi bekas nabrak mesin ya, kondisi mesin masih bagus. Kita bisa perhatikan di ritme suara dia konstan, beraturan. Suara mesinnya juga masih oke ya, masih halus, serta getaran mesinnya minim. Nah untuk memeriksa mobil bekas banjir atau tidak, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat yang susah untuk dibersihkan. Oke. Nah setelah
bagian mesin kita periksa. Sekarang kita periksa ke bagian yang lain. Nah, bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang manual Suzuki, perawatannya tidak terlalu rumit. Terus habis itu bentuknya juga masih oke lah, masih oke. Terus habis itu ini apa namanya tuh, harganya juga sudah sangat terjangkau. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu sampai sekarang pun juga Baleno masih tetap eksis ya merek ini, jadi peminatnya juga masih lumayan. Nah, mungkin Suzuki Baleno ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, kita lihat sekarang ke bagian belakang ya, bagaimana duduknya di bagian belakang. Nah, sekarang saya masuk ke bagian belakang. Nah, nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi bagi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 6 ya, 6 jari ada. Terus headroom ada sekitar 4 jari. Nah, ini 4 jari ya. Nah, terus habis itu untuk joknya cukup tinggi senderannya, walaupun senderan kepalanya tidak bisa diatur level ketinggiannya, tapi masih cukup untuk bisa duduk santai. Nah, tapi di sini tidak ada ini ya, apa namanya ini, senderan tangan tidak ada. Nah, cuman untuk 3 penumpang juga cukup oke ya duduk di sini. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, di sini ada tempat speaker. Pasti bisa naruh barang juga. Biasanya orang zaman ini naruh tisu ya di sini. Nah, ya belum zamannya cup holder, jadi tidak ada cup holder, cuman ada di sini buat pencetan wipe pencetan power window ya. Terus habis itu di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada ini kantong penyimpanan di belakang jok. Lampu baca dari tengah. Terus habis itu handle tangan di sini. Ini handle tangan sini sama di sini. Oke, mungkin itu saja di bagian belakang ya. Nah, secara keseluruhan jok juga masih oke. Nah, oke, sekarang kita periksa ke door trim. Nah, door trim juga oke, masih lumayan oke. Nah, di sini cuma ada sompel-sompel nih, sompel di sini. Oke. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih, kondisinya bagaimana nih. Nah, sealer pintu, tapi memang rata nih ya, dia memang tidak sebagus sealer pintu mobil-mobil zaman sekarang. Child lock juga sudah dilengkapin nih, child lock ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, kita periksa. Nah, ini ban mungkin sekitar 60% masih ya ban. Terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sini sudah ada defogger kaca belakang, ada lampu rem. Terus habis itu sudah. Nah, bukanya dia dengan colokan atau dengan kunci ya. Sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah, bagian bagasi, nah di sini ini perdam sini sudah hilang. Nah, terus habis itu di bagian sini juga perlu kita periksa nih, sealer nih sama. Bagian sini pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau ini ya, perbaikan ya. Di bagian sini kita cek untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu, nah ini ban cadangan ukurannya full size dan velgnya sama. Terus habis itu di bagian sini juga nih kita periksa nih, pastikan tidak ada ini karat sama ada perbaikan ya, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak belakang seperti itu. Oke. Nah, bagasi lumayan ya, untuk ukuran sedan kecil. Nah, sekarang kita tutup. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban juga masih sekitar berapa nih ya, sekitar 50-60%. Nah, oke, sekarang kita buka pintu. Pintu agak susah dibuka nih. Nah, sekarang kita coba periksa dari sini ya. Kita coba buka nih, kayaknya ini agak turun. Oh, ini agak turun ini. Nah, oke. Nah, di sini door trim kondisi juga masih lumayan oke. Nah, cuman memang kaca film sih kayaknya perlu diganti. Nanti gampang, tinggal gimana negonya kita saja. Nah, sini child lock, terus habis itu sealer pintu juga perlu kita cek ya, kita pastikan nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut nih bagian depan. Door trim masih oke sih kondisinya. Nah, terus di sini sealer pintu juga perlu kita perhatikan nih. Sealer pintu perlu kita cek. Nah, oke. Nah, ini tampilan depan. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa nih bagian depan sama dashboard segala macem. Nah,
Untuk setir, nah ini kulit jeruk masih oke di bagian-bagian sini. Nah cuman di sini ada ini karena ini apa? Mungkin karena usia ya, karena usia dia karena kan soft touch ini kan dia apa? Kayak bangsa soft touch ini kan, jadi sudah agak sedikit gompal ya nih kiri kanan. Nah terus habis itu ini cluster speedometer. Nah di sini buat pengaturan lampu sen serta lampu dim. Nah di sini buat pengaturan wiper sama air wiper. Nah terus habis itu dia sudah tilt steeringnya tapi belum teleskopik. Nah terus jam digital. Nah ini mati jam digitalnya. Nah ini ada posisinya ala nih buat ini nih apa? Defogger belakang. Nah AC kita cek juga masih dingin AC. Nah ini monitornya tidak bisa kebuka. Nah cuman radio masih aktif ya, radio masih aktif. Nah di bagian sini ada pengaturan AC. Ini ada arah semburan angin AC. Nah di sini AC on off. Di sini ada level kecepatan AC, dia kalau nggak salah sampai 4 level. Nah ini ventilasi dalam luar. Nah di sini suhu AC. Nah di bagian sini ada asbak serta ada colokan rokok bisa sebagai power outlet. Nah di sini ada cup holder nih. Keren ya cup holdernya nih. Ada cup holder buat 2. Kalau nggak pakai cup holder nih bisa jadi tempat penyimpanan terbuka. Nah ini manual ya, 5 kecepatan plus mundur. Nah di bagian sini ada handle rem tangan. Nah di bagian sini juga perlu kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah ini konsol tutupnya sudah hilang. Nah ini bisa sebagai cup holder juga nih, cup holder juga di sini. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di sini tempat penyimpanan terbuka aja di kiri dan di kanan ya, kiri kanan. Nah terus untuk sini ada handle tangan, sun visor, ada lengkapin dengan cermin. Nah terus habis itu di sini spion sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah untuk bagian supir tidak ada sun visornya, tidak ada cermin, tapi ada tempat buat nyangkutin ini nih apa? Nyangkutin kertas-kertas yang kecil. Oke, nah mungkin ini saja video saya tentang Suzuki Baleno 1,5 tipenya DX manual milenium tahun 2000 ya. Oke. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi, harga ya kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya cash dan tukar tambah saja ya. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil ya. Kita test drive mobil. Dengan test drive kita bisa memeriksa bagaimana rasa berkendara dari mobil serta performa dan performa dari mesin ya. Mesin kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu koplingnya masih enak atau tidak. Terus perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri nih terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Ke Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran. Nah ini pas di hook, belok kiri sedikit di hook, seperti itu. Oke. Nah area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Nah di akhir video ini saya akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, follow juga ya di sosmed kami, Instagram, TikTok, Twitter, apa lagi ya? Kok lupa saya? Kayaknya ada 4 deh. Instagram, TikTok, Twitter, sama ini Facebook. Nah ya, oke. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga komentarnya dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.